Ruang Dewa Beladiri, Bab 79. Aku tidak menyangka ada orang yang begitu kuat di cabang Gunung Qingfeng. Ya, Gunung Qingfeng terbagi, jadi di tempat terpencil, ada sangat sedikit master yang terlalu kuat. Aku tidak berharap bahwa akan ada master seperti itu. Hei, sekarang sepertinya ada penampilan yang hidup. Murid inti mereka sedang dibersihkan seperti 3,5 anjing. Orang-orang di Shaoyang bisa rela menyerah. Ya, aku mendengar bahwa cabang Shaoyang ini juga menghasilkan kejeniusan yang kuat. Sebenarnya ada dekat dengan beberapa murid unggulan. Apa nama orang itu? Panggil Wen Xiang. Ya, itu, Wen Xiang. Selain beberapa murid unggulan itu, dia juga berada di peringkat pertama. Hei, aku tidak berharap Gunung Qingfeng memiliki karakter. Hei, kekuatan apa yang dia miliki? Kita akan segera tahu ketika aku tidak percaya bahwa dia tidak akan menguji kekuatan tablet batu. Bagaimana kekuatannya? Tidak sekilas. Petik 2. Ketika orang-orang yang melihat cabang Shaoyang pergi, Ye Xiwen tidak berhenti banyak. Setelah memasuki pelataran dalam, dia bertanya, apa yang terjadi, bagaimana mereka bisa diganggu oleh para bajingan ini? Zhang Yang menatap Ye Xiwen, dan ada beberapa komplikasi di matanya. Ye Xiwen menjadi lebih kuat. Jika Zhang Yang masih bisa mengatakan beberapa bidang Ye Xiwen sebelumnya, maka dia tidak bisa melihat wilayah Ye Xiwen sama sekali. Awalnya, Ye Xiwen memiliki kekuatan tempur yang kuat dan membunuh seorang master bawaan, tetapi kerajaan itu hanya ranah lusa. Dia juga mengatakan bahwa dia bisa melihat melalui itu, tapi sekarang kemarahan Ye Xiwen telah diubah setengahnya, dan ranah itu telah melampaui Zhang yang hanya berubah menjadi naluri sejati, mencapai puncak bobot bawaan, dan kekuatan tempur bahkan lebih tinggi daripada yang sulit dia perkirakan. Semua ini terjadi hanya dalam beberapa bulan. Jika itu bukan karena matanya sendiri, dia tidak akan percaya. Sebenarnya seseorang bisa melakukannya. Dia mendengarkan beberapa bulan yang lalu. Ye Feng menyebut adik laki-laki ini, tetapi itu hanya seorang pejuang di 3 ranah lusa. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dibandingkan dengan murid inti mereka, tetapi itu hanya berubah hanya dalam beberapa bulan. Namun, bagaimanapun, sebagai murid Gunung Qingfeng, semakin kuat Ye Xiwen, semakin mulia mereka di Gunung Qingfeng. Orang-orang yang berpisah dengan Shaoyang dan kita tidak berurusan dengannya bukan 1 atau 2 hari. Setiap kali saya mendapat masalah, ini alasan mereka dapat memiliki lebih banyak orang, perlu untuk menduduki tempat kami. Itu benar-benar benar, Zhang Yang berkata dengan marah. Ini jelas dalih pemisahan Shaoyang. Gunung ini sangat besar, dan murid-murid ini bahkan tidak untuk 500 orang. Bagaimana mungkin mereka tidak hidup, itu tidak lebih dari menemukan kepala untuk menemukan sesuatu. Sebelum aku absen, kakakmu berselisih dengan mereka dalam hal ini, dan kemudian mereka terluka. Zhang Yang menjelaskan, mereka, ada yang lain, tanya Ye Xiwen. Ya, jika itu adalah Huo Sheng, saudaramu sudah mengubah 20% dari insting bawaannya. Meskipun itu tidak sebagus Huo Sheng, itu tidak jauh. Ada lebih dari perlindungan diri. Yang sebenarnya adalah Shaoyang. Kali ini master pertama, bernama Wen Xiang, sudah menjadi master bawaan. Adikmu terluka parah olehnya. Dia hampir hancur oleh penjahat Huo Sheng. Ketika aku kembali, Wen Xiang sudah pergi, ini menyelamatkan saudaramu. Zhang Yang mengatakan banyak hal. Apa? Ye Xiwen tidak tahu bahwa Ye Feng hampir ditinggalkan. Jika tidak, dia langsung menyia-nyiakan Huo Cheng itu, dan dia sangat mudah untuk pergi. Namun, Ye Feng mampu mengubah 2 naluri bawaan dalam periode waktu yang singkat. Itu memang sangat bagus. Itu hanya 3 bulan, tidak hanya menerobos ke alam bawaan, tetapi bahkan berubah menjadi naluri bawaan 20%. Bakat yang luar biasa, tidak kalah dengan murid-murid top itu, tetapi Gunung Qingfeng relatif terlambat untuk mengirim dan bawaan, tidak seperti divisi lain,
kali ini adalah darah dari budidaya beberapa jenius. Di masa lalu, kadang-kadang beberapa master bawaan telah menjadi yang terbaik, tetapi tahun ini, master bawaan tidak menjadi yang terbaik. Ketika Gunung Qingfeng menyelidiki berita itu, murid-murid lain telah dipromosikan menjadi bawaan selama beberapa tahun. Jika mereka dipromosikan pada saat yang sama, bakat yang diungkapkan oleh Ye Feng, saya takut bahwa bahkan 2 bawaan sudah menembus itu. Namun, itu tidak masalah. Di bawah sumber daya miring Patriot Umum, keuntungan dari tahun-tahun ini tidak ada apa-apanya, tidak lebih dari kesombongan ketika mereka pergi ke sekte umum. Itu adalah seorang jenius, dan itu adalah afirmatif. Ye Xiwen mendengar bahwa Ye Feng terluka dan hampir dihapuskan oleh seni bela diri. Dia tiba-tiba marah dan bergegas ke mahkota. Dalam arti, seni bela diri orang-orang yang hancur lebih panas daripada membunuhnya. Shaoyang terlalu menipu. Siapa penatua yang datang ke sini bersama kelompok? Mengapa kali ini tidak ada di sini? Tanya Ye Xiwen. Secara umum, para murid ini tidak akan datang sendirian, mereka akan mengirim para penatua sekte. Pertama, mereka tidak akan berada di jalan untuk melindungi mereka. Kedua, mereka akan melindungi mereka dari ditindas di sekte umum. Jangan berpikir bahwa orang dalam dan bahkan murid inti adalah pembicara yang baik. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan menderita. Dunia, menangis tidak dapat menemukan orang menangis. Yang ketiga adalah untuk menarik hubungan bagi para murid ini, mencoba untuk mengatur beberapa master yang kuat. Meskipun pada akhirnya utas yang harus pergi, Anda harus melihat penilaian entry, tetapi koneksi ini juga berguna sebagian besar. Dalam total ada juga banyak eksekutif tingkat tinggi yang keluar dari divisi ini. Orang-orang ini adalah pendukung terbesar dari divisi-divisi ini. Kali ini dengan kelompok adalah penguasa. Kata Zhang Yang, bagaimana mungkin Tuan yang berdaulat? Ye Xiwen bertanya dengan aneh. Bagaimana kali ini akan secara pribadi dikawal oleh yang berdaulat, dan bukan bahwa jenderal penguasa harus dapat meninggalkan kota dan dengan mudah pergi. Juga, kamu pergi lebih awal, jadi kamu tidak tahu, Sovereign Master telah mengundurkan diri. Sekarang kita adalah penguasa dari Gunung Qingfeng. Itu adalah ayahmu, kata Zhang Yang. Apa? Ye Xiwen terkejut. Dia meninggalkan ini selama 2 bulan. Sebenarnya, perubahan besar terjadi. Ayahnya menjadi penguasa. Meskipun Ye Kongming pada awalnya adalah seorang penatua, para tua-tua dan para bangsawan sama sekali tidak sama. Sekte-sekte itu bahkan lebih baik daripada para murid sejati, dan para tua-tua jauh dari tua. Sebulan yang lalu, Sovereign Master pensiun, dan kali ini dengan resimen juga merupakan tanya jawab. Zhang Yang menjelaskan. Kemana Tuan pergi sekarang? Ye Xiwen bertanya. Bab 80. Masuk akal untuk mengatakan bahwa itu harus dijaga di sini. Mengapa saat ini, waktu yang paling kritis, tetapi tidak ada yang terlihat? Jika Lin Zhantian ada di sini saat ini, bagaimana ini bisa terjadi, dan Ye Feng tidak akan terluka parah? Kami tidak tahu ini. Ketika Tuan yang berdaulat baru saja tiba, dia dipanggil. Saya mendengar bahwa itu bukan hanya Tuan dari Tuan, tetapi juga para tetua leluhur lainnya, yang semuanya telah dipanggil. Zhang Yang berkata, meskipun ini pada saat itu, sekte-sekte digantikan oleh Ye Kongming, tetapi Zhang Yang adalah penguasa Lin Zhan dari masa kanak-kanak, jadi dia tidak bisa mengubahnya, dan tidak ada yang akan melibatkan hal kecil ini. Sepertinya sesuatu terjadi untuk memanggil mereka semua. Kelompok itu berkata dan berkata, mereka telah memasuki kamar Ye Feng. Ye Xiwen melihat Ye Feng sekilas diranjang, wajahnya pucat, napasnya terkadang tidak, dan Ye Ruxue merawat Ye Feng. 3 bulan belum terlihat, napas Ye Ruxue juga terpaku dengan kuat pada tingkat puncak hari setelah 9 puncak, hanya 1 kaki yang dapat menembus ke alam bawaan. Tetapi ada dan bawaan yang ditinggalkan oleh Ye Xiwen, ini hanya cepat atau lambat. Masalahnya, Ye Xiwen menilai, kekuatan Ye Ruxue telah mencapai puncaknya sehari setelah 9 puncak berat,
tetapi juga sepenuhnya terkonsolidasi, diperkirakan bulan ini dapat mulai menerobos ranah bawaan. Kakak kedua. Ye Siwen masuk. Adik laki-laki, kamu datang. Ye Feng melihat Ye Siwen masuk, menjilat mulutnya, ingin tersenyum, tetapi menyentuh luka itu, dan tiba-tiba wajahnya berkedut. Adik laki-laki, kamu harus membalaskan dendam saudaramu yang tertua, bahwa Wen Xiang dan Huo Sheng terlalu banyak menipu. Kata Ye Ruxue dengan marah, dan tanpa sadar mengubah nadanya. Ye Siwen juga ingat bahwa dalam ingatannya, ketika dia muda, dia sering diintimidasi karena kekuatannya yang lemah. Ye Feng selalu ada di kepalanya, dan Ye Ruxue selalu ada di kepalanya. Oleh karena itu, hubungan antara saudara dan saudari selalu sangat luar biasa. Oke, meskipun tidak dilahirkan, itu jauh lebih dekat daripada saudara-saudari kebanyakan. Ye Simei, kamu tidak melihatnya di ruang belakang, bahwa Huo Sheng telah dibersihkan oleh Ye Sidi, bermain dengan anjing mati. Wu Hao menjawab untuk Ye Siwen. Benarkah? Ye Ruxue berkata dengan cara yang sulit dipercaya bahwa bantuan adik lelaki itu juga disebabkan oleh inersia. Sekarang Gunung Qingfeng terbagi, Ye Siwen sudah diakui sebagai tuan pertama, Ye Feng adalah yang kedua, Ye Feng tidak bisa mengalahkan, secara alami, Ye Siwen saya menembaknya. Jika dia mengatakan bahwa dia mengalahkan Huo Sheng setelah pertempuran besar, dia mempercayainya, tetapi menurut pernyataan Wu Hao, itu sama dengan anjing mati yang dimainkan Huo Sheng, dan cara dia memandang penampilan acuh tak acuh Ye Siwen, sama seperti hanya bermain game. Pertempuran besar, bukannya dia meragukan kekuatan Ye Siwen, tetapi hanya berpikir bahwa Ye Siwen dengan mudah membersihkan Huo Sheng, yang luar biasa. Wu Sidi berkata begitu, aku pasti benar, adik, kamu mengambil nafas untukku. Ye Feng menyeringai. Keluar, ini masih dini. Ye Siwen berkata dengan dingin, bagaimana mungkin hal ini dipertimbangkan? Kata-kata Ye Siwen adalah pembunuh. Ternyata Ye Siwen juga berharap bahwa para penatua yang mengambil kelompok dapat maju, tetapi tampaknya mereka tidak harus mengandalkan itu. Namun, ketika para penatua yang mendengar cabang Shaoyang juga pergi, mereka segera punya ide dan meminta bantuan. Hari ini, benda ini tidak bermain. Aku melihat Ye Feng berbaring di tempat tidur dan sulit untuk bergerak. Ye Siwen marah, bagaimana bisa dengan mudah melepaskannya? Orang-orang di sekte Shaoyang juga akurat. Pada saat ini, tidak ada penatua yang hadir. Jika ada seorang penatua, mereka tidak akan dapat menebarkan belantara mereka. Mereka akan menjadi jenius, para penatua akan lebih rendah, dan mereka tidak akan bisa berurusan dengan mereka. Sudah hilang. Seperti yang dikatakan, tempat yang akan ditempati, ketika para tetua Gunung Qingfeng harus kembali, mereka harus berhenti, mereka tidak ada di hati, dan mereka tidak datang untuk tempat itu. Ini murni alasan untuk memprovokasi. Ye Siwen mengeluarkan sebotol ramuan obat dari cincin penyimpanan, banyak dari ini adalah obat untuk luka di cincin penyimpanan Luo Tian. Meskipun Lingxi telah dikonsumsi oleh Ye Siwen, tetapi berbagai masih banyak ramuan obat, tetapi belum sepenuhnya dikonsumsi. Setelah membiarkan Ye Feng mengambil obatnya, wajahnya akan menjadi jauh. Lebih baik segera, seharusnya bukan masalah besar. Tubuh prajurit sangat kuat, belum lagi ramuan obat juga obat mujarab. Diperkirakan bahwa setelah 2 atau 3 hari, itu akan dapat pulih, dan itu harus mampu mengejar ketinggalan dengan penilaian entry. Setelah melihat situasi Ye Feng membaik, Ye Siwen berkata dengan napas lega, kakak, lihat aku melampiaskannya kepadamu. Hari ini para bajingan ini mengintimidasi. Jika kamu tidak memberi mereka beberapa pelajaran, maka kita hanya akan menjadi anggota Gunung Qingfeng. Kesemek lembut, siapapun yang melihatnya dapat terjepit. Petik 2. Dalam kata-kata Ye Siwen, semua orang sangat yakin bahwa dalam kebodohan kelas dunia ini, kompetisi sangat sengit di mana-mana, terutama dalam totalnya. Hanya orang kuat yang dapat dihormati. Jika Qin Fengshan tidak mampu menanggapi provokasi Shaoyang ini, itu tidak akan dianggap umum,
tetapi hanya akan dianggap lemah. Kemudian menjadi kesemek lembut di mata orang lain, siapapun yang ingin mencubitnya. Dalam menghadapi minat masa depan, saya takut semua orang akan datang untuk bertarung melawan angin musim gugur. Ye Siwen bertanya tentang halaman tempat Shaoyang ditempatkan, dan segera berangkat untuk diikuti oleh banyak murid Gunung Qingfeng. Pemisahan Shaoyang tidak jauh dari stasiun Gunung Qingfeng. Setelah beberapa saat, Ye Siwen pergi ke cabang Shaoyang. Ye Siwen berteriak ke depan, "Wen Xiang, berikan aku." Suara Ye Siwen menyebar ke seluruh halaman dengan momen yang menyebalkan, dan bahkan banyak murid di dekatnya mendengar kata-kata itu. "Siapa kamu? Berani datang ke Shaoyang untuk memisahkan alam liar?" Seorang prajurit muda keluar, bukan murid yang pergi ke Qingfengshan, tetapi bagaimana mungkin dia tidak mengenal Ye Siwen. "Gulung," Ye Siwen berkata dengan samar. "Kau bajingan, cari kematian." Murid itu geram dan berteriak pada Ye Siwen. Ye Siwen mengulurkan tangan besarnya dan mengipasi tangannya. Aura mengembun ke dinding besi di tangan Ye Siwen, dan dia memotret muridnya. "Hei!" Murid itu langsung mengipasi, dan semburan darah menghantam masa lalu, dan tidak ada cara untuk melawan. Gerakan di luar segera menyebabkan perhatian banyak murid Shaoyang di kelompok halaman, dan tiba-tiba puluhan murid melompat keluar dan mengelilingi Ye Siwen. Tanda pisah, tanda pisah.